Saat ini rekan-rekan berada pada aktivitas tugas 3 pada sesi 7, di mana pada tugas 3 ini yang harus dilakukan teman-teman adalah menambahkan aktivitas baik berupa assignment, forum diskusi, ataupun kuis. Untuk kuis itu teman-teman minimal membuat 5 pertanyaan. Dan yang terakhir adalah teman-teman membuat video tutorial bagaimana menambahkan masing-masing aktivitas tersebut. Misalkan di rancangan yang sudah saya buat ini ada aktivitas forum diskusi pada pertemuan 1, kemudian kuis pada pertemuan 2, dan assignment pada pertemuan 3. Maka saya akan membuat tutorial masing-masing aktivitas ini yang ada pada masing-masing pertemuan. Misalkan teman-teman pada pertemuan 1 itu ada aktivitas forum diskusi dan kuis, maka teman-teman juga harus membuat 2 tutorial itu untuk pertemuan 1, yaitu tutorial forum diskusi dan tutorial kuis, seperti itu. Baik, saya akan membuat tutorial bagaimana membuat forum diskusi pada pertemuan pertama. Pertama-tama kita harus klik Turn Editing On terlebih dahulu. Kemudian beralih ke pertemuan 1 dan kita akan menambahkan aktivitas berupa forum diskusi. Silakan diklik Add Activity and Resource. Kemudian silakan pilih forum. Silakan teman-teman memberikan judul pertemuannya atau judul forumnya, misalkan saya beri forum diskusi. Kemudian pada kolom deskripsi silahkan teman-teman tuliskan topik diskusinya apa yang harus didiskusikan oleh peserta didik kita. Ini saya contohkan topik diskusinya. Silahkan diklik display description. Kemudian teman-teman bisa memilih tipe diskusinya. Di sini ada 5 tipe diskusi. Namun untuk contoh ini saya memilih tipe diskusi standar forum for general use. Yang harus disetting teman-teman berikutnya adalah availability. Jadi di sini ini teman-teman men-setting kapan diskusi ini terakhir dapat diakses oleh peserta didik. Jika ini dicentang maka ini aktif. Ini saya contohkan diskusi itu akan berakhir pada tanggal 31 Mei pukul 19.00. Nah, kemudian apa bedanya due date dan cut off date? Jadi misalkan due date-nya ini saya aktifkan, ini adalah tanggal terakhir. Kemudian cut off date ini jika diaktifkan, maka peserta didik itu tidak bisa mengupload melewati batas cut off date. Peserta didik masih bisa mengupload diskusi melewati batas due date. Namun jika melewati batas due date maka nanti akan ada tanda merah di uploadan peserta didik tersebut. Jadi di cut off date-nya ini saya batasi selisihnya adalah 1 jam dari due date. Nah, setelah ini adalah settingan yang penting, yaitu di deskripsi dan tanggal tersedianya forum diskusi ini. Setelah ini bisa teman-teman klik Save and Return the course. Nah, maka forum diskusi sudah berhasil ditambahkan pada pertemuan pertama. Kita coba buka forum diskusinya. Nah, ini adalah pertanyaan, maka nanti untuk mengkomentari ini peserta didik harus klik dulu Add New Topic Discussion, kemudian memasukkan komentar dari topik yang disediakan ini. Sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana membuat kuis pada pertemuan kedua. Sekarang saya beralih ke pertemuan kedua, kemudian saya klik Add Activity and Resource, kemudian saya pilih kuis, dan sekarang saya kasih judul kuisnya terlebih dahulu. Kemudian kita atur dulu timingnya. Jadi ini kapan kuis itu dibuka dan kapan kuis itu ditutup. Dan ini adalah durasi waktu
berapa menit kuis itu dikerjakan oleh peserta didik. Jadi kuis itu akan saya buka tanggal 27 Mei pukul 13 dan akan saya tutup pada tanggal 31 Mei pukul 13 juga. Dengan durasi pengerjaannya adalah 30 menit. Seperti ini di timing. Kemudian yang perlu disetting lagi, yang terpenting adalah di question behavior. Nah, di sini apakah soalnya itu diacak? Ini bisa dipilih yes atau no. Ini saya mencoba untuk mengacak soalnya. Setelah itu silahkan diklik. Sekarang kita akan setting di review option. Nah, di sini ini banyak beberapa settingan. Salah satunya adalah setelah mengerjakan kuis itu, apakah peserta didik bisa melihat jawaban benar atau salahnya, apakah bisa melihat nilainya. Namun yang saya contohkan di sini, ketika setelah mengerjakan kuis, maka peserta didik itu hanya bisa melihat nilai akhirnya saja. Jadi yang saya aktifkan hanya dua, yaitu mark dan overall feedback. Setelah ini disetting, kemudian tinggal kita klik save and return to course. Nah, sampai di sini kuis itu belum selesai kita buat karena kita belum menambahkan soalnya. Cara menambahkan soalnya adalah kita klik dulu kuisnya lagi, kemudian kita klik tombol edit quiz. Kemudian sekarang kita akan menambahkan soal, klik add, kemudian add new question. Nah, di sini ada beberapa pilihan tipenya. Untuk teman-teman, saya sarankan untuk membuat tipenya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Setelah kita pilih, kemudian kita klik add. Kita buat dulu soal nomor 1. Setelah soal kita buat, sekarang kita akan menambahkan pilihan jawabannya. Nah, di sini ada pilihan jawaban pertama, pilihan jawaban kedua, nah, di sini kita akan menentukan jawaban mana yang benar. Jawaban yang benar adalah jawaban yang kedua, maka di grade-nya ini akan kita beri nilai 100%. Untuk yang jawaban salah, dibiarkan kosong saja. Kemudian kita klik Save Change. Nah, soal nomor 1 sudah berhasil kita buat. Sekarang kita membuat soal nomor 2. Sama, add, kemudian add new question. Kita pilih multiple choice. Kita beri nama soalnya dan kita lanjutkan dengan membuat soalnya. Setelah itu kita tambahkan pilihan jawabannya. Jawaban pertama sudah, sekarang berlanjut ke pilihan jawaban kedua, berlanjut ke pilihan jawaban ketiga. Nah, sekarang saya akan menentukan jawaban mana yang benar dengan memberikan grade 100%. Setelah itu kita save change dan akan kita buat soal lagi sampai mendapatkan 5 soal. Saat ini 5 soal sudah berhasil kita buat. Kita lanjutkan untuk men-setting nilai dari masing-masing soal ini. Jadi di sini adalah maksimum grade-nya, kita ubah dulu menjadi 100. Kemudian kita klik simpan. Kita lanjutkan untuk memberikan nilai masing-masing soal. Jadi ketika maksimum grade-nya 100, maka jika 5 soal, setiap soal nilainya adalah 20. Maka saya akan klik icon pensil. Saya ganti 20, kemudian tekan enter. Begitu juga soal nomor 2 dan seterusnya. Nah, sampai di sini soal sudah selesai. Sekarang kita kembali ke halaman pertemuan 2.
Kemudian kita akan preview kuisnya, silakan diklik kuis. Nah, kemudian silakan dicoba untuk mengerjakan. Klik item who is now. Nah, ini adalah tampilan dari kuis yang sudah kita buat. Sampai di sini tutorial pembuatan kuis telah selesai. Sekarang saya lanjutkan kepada tutorial terakhir, yaitu penambahan assignment pada pertemuan ketiga. Kita beralih ke pertemuan ketiga, kita klik add an activity and resource, kemudian kita pilih assignment. Kemudian kita berikan judulnya, yaitu tugas 3. Kemudian kita berikan deskripsi atau tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik pada kolom deskripsi ini. Nah, pada tugas 3 ini, saya ingin memberikan tugas kepada peserta didik untuk memotret dengan 3 teknik yang berbeda, kemudian mengunggah hasil foto yang sudah dibuat itu tadi. Setelah deskripsi sudah, kemudian kita setting availability-nya, kapan tugas itu harus diunggah oleh peserta didik. Jadi peserta didik di sini saya setting mulai bisa mengunggah itu tanggal 27 dan terakhir mengumpulkan tugasnya itu adalah tanggal 3. Seperti itu. Kemudian di submission type kita buat default saja, yaitu peserta bisa mengupload file dan bisa mengupload file maksimal 20 file dengan maksimum size-nya adalah 500 KB. Setelah ini selesai di setting, kita ke bawah, kita klik save and return to course. Sampai di sini tugas 3 sudah selesai kita buat. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara menambahkan forum diskusi, kuis, dan penugasan. Silakan teman-teman membuat tutorial ini sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah teman-teman buat.